pada malam dalam ibadah kita ya di grup bersyukur. Senang sekali boleh ada bersama dengan teman-teman semua. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita ambil sikap yang baik dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah, segala kemuliaan sanjung. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena cinta Tuhan, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami juga bersyukur, kami dari berbagai macam tempat, dan juga berbagai macam waktu Tuhan, dari berbagai macam denominasi gereja, yang kami percaya bahwa kepalanya adalah Kristus, kami boleh berkumpul bersama. Walaupun via online, tapi kami percaya oleh apapun. Kami percaya setiap kami yang sudah lebih dari 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Bapa di surga, kami berdoa ya Allah, biarlah ibadah pada malam hari ini bukan hanya merupakan formalitas, bukan hanya merupakan rutinitas ya Allah, tapi benar-benar merupakan kerinduan hati kami yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada malam mengagungkan namamu, memuji memuliakan namamu yang akbar dan luar biasa. Dan tiba saatnya ya Allah, untuk kami semua anak-anak Tuhan, benar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Anak-Mu yang akan berbicara atas namamu tidak lebih baik ya Allah, daripada setiap kekasih-kekasih Tuhan yang bergabung pada malam hari ini, tetapi biarlah melalui tutur kalimat bahasa yang diseberangkan, dapat olehnya dengan kekuatan Roh Kudus menjamah memulihkan kami, menguatkan kami dan memerdekakan kami. Berkatilah Tuhan setiap kami, sama yang kami pakai baik internet, HP, handphone, laptop dan lain sebagainya, biar tidak ada kendala dan ibadah boleh berjalan dengan baik. Berkatilah jam pemberitaan firman Tuhan ini, sekali lagi Tuhan, setiap hal yang ingin mengganggu intervensi dari si jahat, kami satu hati kami tolak dalam nama Yesus. Yang diseberangkan boleh menguatkan dan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, baik untuk saudara-saudara, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat malam bagi kita semua. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Senang sekali teman-teman kita boleh berkumpul kembali di dalam teman-teman yang harus kita renungkan bahwa pada zaman sekarang menuju zaman yang akan datang, bisa saja peribadahan seperti ini pun akan sulit kita jumpai. Amin, teman-teman ya. Jadi setiap ada waktu, ada kesempatan, peluang di mana kita bisa bersatu, berkumpul bersama setiap orang-orang percaya dalam hal ini adalah ibadah, maka pakailah waktu anugerah itu. Nah, sekalipun dari online teman-teman, tapi sekali lagi pernah membatasi kuasa Tuhan untuk memberkati setiap saya dan saudara. Amin. Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang dicintai oleh Tuhan, pada malam hari ini temanya adalah hidup bersama dalam Kristus. Sebetulnya topik utama yang disampaikan atau diberikan admin kepada saya untuk boleh bagikan adalah hidup rukun, teman-temannya. Hidup rukun, dalam hal ini kita sebagai orang percaya. Tapi dengan tidak hanya sampai pada hidup rukun, tapi hidup rukun seperti apa yang Tuhan mau. Makanya tema ini saya bawakan dalam hal ini, hidup bersama dalam Kristus, atau hidup bersama dalam Kristus, teman-teman. Nah, berbicara hidup bersama dalam Kristus, sebelum kita buka sama-sama Alkitab kita dan firman Tuhan, sedikit pendahuluan bagi kita. Tahun 2025, sekarang ini teman-teman ya, puji Tuhan, kita sudah lewati tahun-tahun sebelum 2025. Kita sudah lewati dulu ada kabarnya dulu mau kiamat tahun 2012 ya kan. Dulu pernah ada kabar tuh teman-teman 2012 akan kiamat, tapi puji Tuhan kita selamat dan kita sampai di sini. Kita melewati COVID-19 waktu itu, 2019, 2020, 2021 akan sampai 2022 awal.
kita sampai. Dan berbagai macam bencana lain kita lewati, dan puji Tuhan saat ini. Tahukah kita teman-teman, ada satu fakta menarik yang harus kita renungkan bersama, bahwa pada zaman sekarang ya, semakin canggihnya teknologi, kita hidup dengan keadaan yang disebut dengan AI ya, artificial intelligence. Jadi semua orang itu mudah mengakses apapun. Semua orang bisa dengan gampang, teman-teman, bahwa gara-gara ini orang lebih cenderung suka pada hal-hal yang bersifat yang di depan mata seperti handphone, teman-teman. Ya. Dalam hal ini kita setiap hari lebih cenderung lebih banyak memainkan HP kita dibandingkan kita melihat keadaan tetangga kita, contohnya. Kita lebih cenderung lebih suka ya nonton film contohnya, atau main HP contohnya, scroll TikTok dari pagi sampai pagi. Tapi benarkah seperti itu? Nah, dalam keadaan yang semakin jahat, teman-teman, sikap individualisme dan egosentris itu semakin nyata. Dan tidak terhindarkan, orang-orang Kristen pun akan mendapat hal-hal yang seperti itu. Di mana rasa untuk peduli satu sama lain itu semakin berkurang. Nah, teman-teman, mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Mari kita buka Galatia pasalnya yang ke-6. Kita sama-sama buka Alkitab kita, Galatia pasal 6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ini ayat yang saya bagikan bagi kita, teman-teman, saudara. Jika teman-teman sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, saya akan bacakan bagi kita. Dan baik ya teman-teman ya. Galatia 6 ayat 1 sampai ke 7 di bawah perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian pula kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang, ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang yang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang dituainya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara, bagi kita semua. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau baca, tidak saja mau renungkan, tapi juga boleh menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali pada teks yang kita baca tentang pesan Rasul Paulus tentang bagaimana mereka adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, dan mereka adalah orang-orang yang hidup dalam tuntunan dan juga pimpinan Tuhan. Teks ini teman-teman ya adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat pada waktu itu tentang bagaimana mereka sebagai orang yang percaya, sebagai komunitas rohani dalam hal ini, mereka saudara dalam Tuhan, harus saling memperhatikan. Bukan hanya bersifat jasmani, tapi ayat pertama dikatakan, kamu yang rohani, lihatlah jika ada orang yang dia itu melakukan pelanggaran, kamu harus menuntunnya dalam roh lemah lembut. Jadi bukan hanya bersifat jasmani. Jasmani itu bagian yang kedua. Di ayatnya yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ada dua hal di sini yang disoroti, berkaitan dengan hal yang rohani yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, berkaitan dengan setiap kita orang-orang percaya hari-hari ini, tentang kita sebagai anak muda yang bergumul dengan setiap kehidupan kita, dengan setiap masalah kita. Adakah bahwa kita
selalu memikirkan diri kita, atau kadang-kadang kita sedikit melihat keadaan orang lain. Sekali lagi teman-teman, di era sekarang begitu sulit orang peduli dengan orang lain. Individualisme itu terlalu tinggi. Teman-teman pernah dengar tidak kenapa banyak orang kasus bundir, ya, orang bunuh diri, ya, itu sebetulnya gara-gara apa? Selain ada masalah ekonomi, mungkin ada masalah rumah tangga, mungkin salah satu faktor, ya, yang membuat orang atau bahkan kebanyakan anak-anak muda melakukan hal tersebut adalah tidak pernah didengarkannya mereka. Jadi banyak orang itu menyimpan masalah mereka, tidak pernah bercerita dengan orang lain, yang akhirnya dia, teman-teman yang diberkati dikasih oleh Tuhan, jika teman-teman hari-hari mempunyai masalah, mempunyai pergumulan, dan teman-teman tahu ada orang-orang yang teman-teman dapat percayai, bisalah teman-teman bercerita padanya, ya, untuk saling mendukung, saling mendoakan. Itu penting. Teman-teman tahu ibaratnya lidi, ya, lidi itu untuk bersihkan kotoran tidak bisa dengan satu lidi, harus dengan banyak lidi. Amin. Dengan banyaknya lidi, kekuatan banyak, maka bisa. Demikian pula kita sebagai orang yang percaya dalam hidup sebagai orang Kristen, ya, kita yang disebut dengan anak-anak Tuhan, saudara-saudari dalam Kristus, harus mau memperhatikan orang lain, ya. Sekalipun teman-teman, saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dalam hal ini pertolongan Tuhan yang sejati bukan hanya dia selesaikan masalah, tapi dia beri kekuatan untuk kita menanggung masalah. Itu juga sudah pertolongan Tuhan. Jika kita diberi kekuatan untuk menanggung masalah, lalu kita melihat saudara-saudara kita yang terpuruk, adakah kita mau mendoakan mereka? Atau setidaknya menanyakan keadaan mereka? Dan ini pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, teman-teman. Hidup bersama dalam Kristus bukan hanya sekedar, ya teman-teman yang diberkati dikasih oleh Tuhan, di depan doang, casing doang, teman-teman. Hanya di luar. Tapi di dalam, itu hancur berantakan. Nah, sedikit berbagi, teman-teman, yang ini juga menyinggung soal komunitas, soal orang-orang percaya dalam perkumpulan orang-orang percaya, teman-teman, maka tidak bisa terhindarkan berkaitan dengan relasi yang toksik, ya, dengan relasi yang tidak baik, itu juga dijumpai bahkan dalam gereja. Amin, teman-teman. Kalau ada kita sebagai orang percaya, teman-teman, yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita harapkan hanyalah Tuhan, benar, amin. Tapi Tuhan mau pakai hamba-hamba Tuhan untuk menolong kita, untuk mendoakan kita, dan juga untuk menopang kita. Tapi sangat disayangkan, banyak orang, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tidak bertobat sungguh-sungguh, tapi sudah ada dalam gereja, yang olehnya, teman-teman berkati dikasihi oleh Tuhan, orang-orang banyak tidak mau gereja, bukan karena gerejanya jauh, tapi gereja yang akhirnya mereka bikin tingkah mereka sendiri dan akhirnya ada toksik di dalam. Teman-teman, apa maksud saya, ya? Contoh sederhananya seperti ini. Ada seorang teman-teman, ya, ada seorang teman saya tidak mau pergi gereja. Kenapa tidak mau pergi gereja? Gerejanya dekat, teman-teman, ingat ya, gerejanya dekat. Bahkan jalan kaki pun bisa, tapi tidak mau gereja. Kenapa tidak mau gereja? Karena keadaan orang-orang dalam gereja ketika dia masuk gereja, ada sikap penghakiman di sana. Seakan-akan teman aku yang masuk gereja ini, ya, adalah orang yang sangat berdosa dan tidak layak masuk gereja. Makanya orang-orang dalam gereja itu mulai sinis. Tumben ya masuk gereja, bayangkan. Gereja itu kan artinya hospitality, tempat penyembuhan, teman-teman. Bagaimana gereja itu juga bisa disebutkan adalah bengkel orang berdosa. Bagaimana orang-orang berdosa diperbaiki dalam gereja. Tapi kok sayangnya banyak orang keluar dari gereja karena terlalu banyak orang-orang yang paling benar, merasa diri paling rohani, dan orang lain tidak layak. Ini persis seperti orang-orang atau ahli-ahli Taurat yang Tuhan Yesus kecam. Orang-orang Farisi, teman-teman. Ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak tahu diri, merasa dirinya paling benar, padahal mereka hancur berantakan. Makanya kita lihat ayat ketiga. Perhatikan, teman-teman, ya. Malam hari ini kita akan lihat ayatnya. Ayat yang ketiga. Seorang menganggap bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Saya bandingkan terjemahan ini dengan beberapa terjemahan lain. Contohnya bahasa Indonesia masa kini,
terjemahan sederhana atau terjemahan sederhana Indonesia edisi 3. Kalau bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Kalau seseorang menyangka dirinya itu penting, padahal tidak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Atau katakan, sebab jika seseorang menganggap dirinya sebagai tokoh, padahal bukan apa-apa, dia menipu dirinya sendiri. Atau firman Allah yang hidup. Kalau ada yang merasa dia terlalu tinggi untuk berbuat demikian, ia menipu dirinya sendiri. Sesungguhnya ia bukanlah apa-apa. Jadi ada orang yang sok-sok begitu teman-teman ya. Merasa dia paling hebat, merasa dia paling bisa, merasa dia paling mampu. Tapi Alkitab katakan dia itu menipu dirinya sendiri karena dia bukan siapa-siapa. Artinya begini, semua orang ya adalah orang-orang yang berdosa, layak mati, layak binasa. Tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas. Semua boleh katakan worthy, layak itu karena pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap orang percaya, itu disebut layak. Jadi kalau ada orang yang bertobat atau boleh hidup dalam pertobatan, dia harus merenungkan bahwa Efesus pasal 2 ya. Kita bisa baca Efesus pasal 2. Rasul Paulus pernah bilang bahwa dia mau bilang begini, dulu nih, kalau mungkin saya sederhanakan ya, dulu nih saya di antara mereka, golongan orang-orang berdosa, dulu bisa seperti itu. Paulus mau bilang dulu dia juga seperti itu, tapi karena kasih karunia Allah, karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya dia memperoleh keselamatan. Ingat dia dulu ini siapa? Tetapi terlalu banyak orang Kristen hari-hari ini yang bertobat baru 3 bulan, baru bertobat 5 bulan, tiba-tiba merasa diri malaikat paling suci. Ini kita harus bicara teman-teman, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Berbicara hidup bersama dalam Kristus tidak sesederhana yang kita kira teman-teman. Amin. Karena ada kebusukan di sana, kebrengsekan di sana. Makanya ini harus dibongkar teman-teman sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya. Makanya teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bagaimana kita dapat memberkati orang atau kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus sungguh-sungguh dulu mengalami Kristus. Banyak orang berbicara nama Tuhan, tapi tidak pernah mengalami Tuhan secara sungguh-sungguh. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Memakai nama Tuhan untuk kepentingan, untuk mencari popularitas, untuk mencari keuntungan. Amin, teman-teman. Pada malam hari ini, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bandingkan dengan satu perumpamaan di dalam Injil Lukas ya. Kita coba bisa lihat ayatnya. Lukas 18. Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat. Dari teks ini teman-teman, saya sekarang merenungkan bahwa ternyata orang berdosa itu sekarang dibagi menjadi 2. Orang berdosa dibagi menjadi 2. Ada orang berdosa yang tahu diri, ada orang berdosa yang tidak tahu diri. Ada orang berdosa tahu diri teman-teman, dan ada orang berdosa yang tidak tahu diri. Dan itu dijelaskan dalam teks ini. Kita lihat Injil Lukas pasal 18. Ya, itu perumpamaan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang semua orang lain itu rendah, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Bayangkan teman-teman ya. Ini Tuhan Yesus sementara mau menyindir orang-orang yang dalam hal ini memakai label jubah rohaniawan, amin, cedekiawan, atau orang-orang yang berdiri hari-hari di bait Allah, tapi menganggap dirinya paling benar dan memandang semua orang. Ada 2 orang pergi ke bait Allah nih, teman-teman. Kita breakdown sama-sama ya, teman-teman ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Jadi yang satu adalah orang Farisi. Farisi adalah bagian dari ya orang-orang pada zaman itu yang ada di bait Allah, yang tiap hari mulai di bait Allah. Dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang mendalami Taurat
secara dalam, mendalami Taurat dalam hal ini, 5 kitab Musa atau Pentateuk, Kejadian sampai Ulangan, dan juga kitab para nabi, dan juga itu bisa disebut dengan kitab Perjanjian Lama yang kita pegang, Kejadian sampai Maleaki. Itu orang-orang Farisi itu terlalu mendalami soal hal tersebut, teman-teman. Jadi kalau omong teologi dengan mereka jangan salah, jangan sampai mereka putar kembali kita. Waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun di Bait Allah, dia omong dengan tua-tua, orang-orang lain itu menjadi tercengang karena Tuhan Yesus begitu pintar dan luar biasa. Itulah teman-teman, dari kisah itu sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah Allah sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan, dan tidak ada satu orang pun yang mampu dan sanggup melampauinya. Ya, jadi Farisi, teman-teman. Nah, sementara pemungut cukai ini adalah orang-orang yang pada zaman itu, teman-teman, ya, sedikit berbagi, adalah orang-orang yang dianggap pengkhianat, dianggap tidak pro terhadap kaumnya sendiri. Karena orang-orang pemungut cukai ini adalah kebanyakan orang-orang Yahudi yang bekerja untuk Romawi dan memeras bangsanya sendiri. Makanya pemungut cukai pengkhianat bangsa atau pengkhianat orang-orang Yahudi pada waktu itu, bekerja untuk penjajah dan memeras rakyatnya sendiri. Itu pemungut cukai. Jadi ada 2 orang yang secara status sosial itu berbeda antara langit dan bumi. Yang satu ini adalah orang yang paling tinggi, dianggap rohaniawan, orang suci, orang hebat. Sementara ada pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat, yang dianggap paling berdosa dan yang paling kotor. Ada 2 orang di sana datang ke Bait Allah. Kita lihat. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ini saya menarik, teman-teman, ya. Ada orang berdoa, teman-teman. Doa ini artinya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Doa artinya kita mengungkapkan kebaikan Tuhan dan juga kita menyerahkan permohonan kita kepada Tuhan. Tapi berbeda dengan orang Farisi ini, teman-teman, kita lihat dalam doanya sibuk menyombongkan diri, sibuk memegahkan diri, dan sibuk hina orang lain dalam doa. Betapa kurang. Ya, bayangkan. Doa kepada Allah yang Maha Kudus bukan doa mengakui dosa, tapi doa hilang orang lain dan membanggakan dirinya sendiri. Saya tidak habis pikir, teman-teman, ada orang model seperti itu. Sehebat apa sih sampai model begitu? Kita lihat apa kelebihannya orang Farisi, kita lihat, ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa, aku mengucap syukur, ya, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau saya jadi pendeta, contohnya, saya jadi pendeta lalu ada orang di samping saya ini orang-orang preman contohnya. Kalau saya berdoa seperti ini, Tuhan, saya bersyukur Tuhan, karena saya ini kan bukan perampok Tuhan, saya bukan ke preman ini. Ya kan? Terus apa lagi? Saya sayang semua orang, saking sayangnya saya semua orang, istri orangnya juga saya sayang, Pak, ya. Ya. Jadi dia memamerkan kelebihannya sendiri, lihat. Dan bukan hanya itu, menghina orang lain dalam doa. Menarik sekali. Sudah memegahkan diri, mengaku diri bukan adalah perampok dan lain sebagainya, menghina orang dalam doa. 2 kali seminggu, ya. Dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Langit dan bumi, orang yang tinggi ini, rohaniawan yang dianggap suci ini, menghina orang lain, memuji dirinya dalam doa, dan juga memegahkan diri dalam doa. Sementara orang yang dianggap sampah masyarakat, sementara orang yang dianggap paling berdosa, sementara orang yang dianggap tidaklah. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanlah aku, orang berdosa ini. Kita lihat. Berdiri jauh-jauh, tidak berani menghadap ke langit,
memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Bagi pandangan manusia, mungkin orang Farisi casingnya mungkin benar, tapi di dalam Tuhan, orang yang paling berdosa ini adalah orang yang dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Kita lihat. Ya. Aku berkata kepadamu, orang yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Orang Farisi itu tidak. Ya, kita lihat. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ini senada dengan Galatia tadi, pasal 6, ayat yang ketiga tadi. Ya. Jadi teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, berbicara hidup dalam Kristus, ya, hidup bersama dalam Kristus, tidak sesederhana yang kita kira. Makanya teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tentang bagaimana orang berdosa yang tahu diri dan orang berdosa yang tidak tahu diri adalah seperti itu. Orang berdosa yang tahu diri, dia tahu dia ini siapa. Dia tidak layak, merasa tidak pantas, dan kalau dia dipantaskan dan dilayakkan, itu semua karena kasih karunia dan karena anugerah yang secara cuma-cuma Allah Tritunggal berikan kepada dia. Tapi kalau orang berdosa yang dosa, sudah hidup dalam kebrengsekan, tapi merasa dirinya paling benar, itulah itu yang saya bilang. Saya coba lihat ayatnya ya, dalam Matius pasal 25, coba kita lihat. Matius pasal 25, wait ya. Kita lihat ayatnya. Tentang Tuhan Yesus, teman-teman ya. Mengecam orang-orang Yahudi. Matius 23 ya, Matius 23 sama saya. Oke. Saya coba baca bagi teman-teman semua yang diberkati kasih oleh Tuhan. Matius pasal 23, bisa buka Alkitab kita masing-masing dan baca teman-teman ya. Saya harap teman-teman di sini tidak mengantuk dan teman-teman di sini tidak bengong ya. Ingat, saudara yang berkati kasih oleh Tuhan, ibadah itu adalah satu hal yang sakral. Amin. Tapi jangan pernah main-main soal ibadah. Jangan pernah main-main. Amin. Saya lanjut teman-teman. Dulu kita waktu zaman COVID kemarin tuh, ya, itu kan semua di rumah tuh. Jadi ibadah online di mana-mana dan kita selalu Zoom, teman-teman. Dan saya seringkali mendapat kesempatan untuk berbagi firman. Ada orang dalam ibadah Zoom seperti ini, dari awal sampai akhir buka kamera, tidur-tiduran. Bayangkan. Ini bukan video call sama ayang. Amin. Ini bukan video call sama papa mama. Ini beribadah kepada Allah yang kudus. Kalau beribadah kepada Allah yang kudus, maka hargailah hadirat Allah. Sikap yang baik dan benar. Sekalipun online. Intinya sudah dikasih tahu. Yang paling tahu. Amin. Untuk ibadah itu sakral, teman-teman. Tidak bisa kita permainkan atau main-main di sana sekalipun online. Kalau misalkan tidak naik, lebih baik tidak usah ikut. Bagusnya begitu. Daripada ikut, jadi batu sandungan dan tambah dosa tambah lagi di sana. Amin. Ya, sampai mana kita tadi? Sampai di Injil Matius pasal 23 ya. Kita lihat. Ini kecaman Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang merasa dirinya paling benar. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kita lihat teman-teman yang berkati kasih oleh Tuhan. Ayat 27 langsung ya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu ini seperti kuburan yang dilabur putih. Amin. Ya, memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kalau tipu orang bisa, tapi jangan pernah coba-coba tipu Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Kalau kita melihat
sudut lain dari orang Farisi, kita coba menyoroti dari sudut lain kita sebagai orang yang rapuh. Makanya saya tadi singgung di awal, kita sebagai komunitas rohani harus saling mendukung, saling pakai kesempatan doa, amin. Jangan pakai kesempatan saat itu dan lain sebagainya untuk nafsu semata. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Pakai saat itu bawa-bawa nama Tuhan, tapi ada motivasi tertentu di sana, hati-hati di situ. Amin. Hati-hati. Jangan pernah main-main dengan Tuhan Allah. Orang lain bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak pernah bisa kita tipu. Jadi teman-teman yang diberkati dikasih oleh Tuhan, saya soroti bagian yang lain. Kalau sesuatu hal yang berat, sampaikanlah untuk kita doakan bersama. Itulah sebagai orang percaya. Ibaratnya arang kalau bersama-sama itu menjadi bara api yang besar, amin. Tapi kalau satu arang keluar dari bara api, maka lama-lama dia menjadi mati. Yang saya singgung kenapa banyak orang mundur belakangan lalu, karena banyak orang tidak mau mendengarkan kisah orang lain. Sibuk dengan diri sendiri. Amin. Ya, terima kasih Bang. Nanti orang mati baru datang membawa bunga. Heran. Dulu dia hidup tidak pernah dijenguk. Dulu dia hidup tidak pernah dibawa makan. Nanti kalau dia mati rame-rame nangis. Rame-rame. Kenapa kamu pergi dan lain sebagainya? Lah dia hidup kamu di mana? Makanya teman-teman coba lebih peka sedikit dengan orang-orang sekitar kita. Karena yang punya masalah bukan kita doang. Amin. Semua orang punya masalah. Tapi sebagai orang Kristen, kita kasih, apalagi saudara seiman, amin. Ini kita lihat konteksnya, banyak orang bisa menutupi keadaannya. Mungkin dia adalah orang yang dipandangkan orang lain baik-baik saja, amin. Mungkin dia dilihat orang baik-baik saja. Oh, aku aman kah? Aman, aku mah. Pokoknya aku baik-baik aja. Tapi ternyata dia tidak baik-baik saja, amin. Teman yang diberkati, saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tadi, hidup di dalam Kristus itu, ya teman-teman, bukan sesederhana yang kita kira. Lalu kita lihat, perhatikan lagi ayatnya berikutnya teman-teman. Kalau kita kembali lihat ayat ke-1, itu tentang bagaimana pesan di sana kita lihat. Galatia ya. Galatia. Pasal yang ke-6 tadi. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka orang itu jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Yang rohani yang mana Kak Yeriko? Yang rohani saya percaya dalam Galatia pasal 5 ya, ayatnya yang dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25 atau ayat ke-25, Galatia pasal 5 25. Jikalau kita hidup dalam roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi orang-orang yang rohani artinya orang-orang yang dipimpin oleh roh. Nah, kalau kamu kalian dapat orang yang berdosa, jangan hakimi, jangan justifikasi, jangan berikan penghakiman kepada mereka, tapi rangkul mereka dan doakan mereka. Itu baru benar. Kalau kita bilang kita paling benar, kita nih siapa teman-teman? Jangan sampai kita tidak lebih baik daripada orang lain. Makanya tadi ayat 3 bilang, kalau kamu merasa diri paling inti, kalau orang NTT bilang kamu inti, lu terlalu so inti, kira-kira begitu, ya. Maka sebetulnya Tuhan bilang itu bukan siapa-siapa. Dan kamu menipu diri kamu sendiri. Amin. Kita lihat lagi coba Bang Mesak di dalam Galatia ya. Galatia Bang Mesak. Kita coba bisa buka Galatia pasal ya. Saya langsung baca di sini saja teman-teman ya. Kita lihat ya. Sebab menyangka berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Makanya teman-teman kalau misalkan dipakai oleh Tuhan atau kita di grup inilah secara kita intern komunitas sebagai kita kakak-kakak abang-abang, jadilah contoh dan teladan dong bagi adik-adik kita, amin. Jadilah contoh dan teladan bagi adik-adik kita di sini. Jangan mencontohkan hal yang lain yang akhirnya bukan hanya nama kita yang jelek, nama kita yang bau, tapi nama Tuhan juga jelek gara-gara kelakuan kita, amin. Ya, seperti itu. Dan kita lihat swipe scroll Bang Mesak ke ayatnya yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji ya, baiklah tiap orang menguji
pekerja sendiri, maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini juga menarik, teman-teman. Amin. Tidak perlu lihat orang lain kehidupan kita ini. Dibawa slow. Amin. Dibawa santai. Teman-teman, dan saya percaya bahwa proses yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa. Kita akan sampai kepada tujuan kita sekalipun kita berlari atau berjalan. Pasti akan sampai kepada tujuan kita. Jadi bermegah dengan keadaan kita. Ya, teman-teman, kalau kita coba, saya sangat mensoroti tadi bagian ayatnya yang ke 1, 2, dan 3 ya. Atau bagian yang ketiga tadi dari Galatia. Dan berbagi tentang pandangan teman-teman berkaitan dengan ayat ini, atau ada yang mau bersaksi silakan. Ya, kalau misalkan kita lihat, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang lain, teman-teman, ada orang-orang yang dianggap itu orang kafir, dianggap orang berdosa, tapi ternyata mereka-mereka inilah yang berkenan di hadapan Allah. Ini menarik. Saya kira tokoh-tokoh Alkitab yang disukai, benar ya, ada Kak Shirley dan teman-teman yang lain. Dari sekian banyak tokoh Alkitab, saya suka semuanya, tapi ada 2 tokoh yang bagi saya sangat menggugah hati, yaitu adalah perempuan Kanaan dan juga si Bartimeus yang buta, yang duduk dekat kota Yeriko. Bartimeus, Atimeus. Itu teman-teman bisa lihat cerita mereka dalam Matius pasal 15 dan juga Injil Lukas pasalnya yang ke-10 kalau tidak salah. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita lihat teman-teman yang berkati dikasih oleh Tuhan. Lipat perempuan Kanaan yang percaya ya. Di bawah, Pak Mesa. Coba di bawah. Nah, ini kisahnya di sini, teman-teman. Di situ Bang Mesa ya. Perempuan Kanaan dan juga Bartimeus. Ini adalah 2 tokoh yang bagi saya sangat menarik. Karena 2 tokoh ini mempunyai status sosial yang sangat-sangat tidak terpuji, tidak terpandang. Perempuan Kanaan disinyalir dia ini tidak mengikuti orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang harusnya tidak boleh kawin campur. Kalau ada orang kawin campur, maka disebut kafir. Kafir di sana, teman-teman, adalah pandangan yang biasa bagi orang-orang zaman itu, karena orang-orang yang disebut kafir itu orang yang kawin campur dan tidak tulus atau tidak setia kepada orang-orang Yahudi, teman-teman ya. Mereka harusnya tidak boleh kawin campur, tapi mereka kawin campur dan mereka disebut dengan orang-orang kafir. Perempuan Kanaan. Bartimeus Bartimeus yang buta itu. Teman-teman lihat, dalam kedua kisah orang tersebut, mereka ini yang satunya cacat dan buta, yang satunya disebut kafir. Tidak pantas, tidak layak, tidak boleh datang pada Tuhan Yesus. Tidak boleh. Dihadang oleh orang-orang zaman itu. Kalau perempuan Kanaan, murid-murid marah. Tuhan, suruhlah dia diam. Atau Bartimeus itu ketika berteriak kepada Allah, orang suruh dia diam. Bayangkan. Tapi teman-teman perhatikan, dari kedua orang ini, sekalipun tidak dipandang berharga, tidak dipandang berarti, tapi mereka terus berseru, terus memanggil nama Tuhan. Dan sekalipun perempuan Kanaan, kalau kita lihat kisahnya, dia dipanggil atau disebut anjing pada waktu itu, tapi dia membenarkan perkataan Yesus. Dan itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Langsung pada saat itu, Tuhan Yesus bilang, "Hai ibu, besar imanmu." Pada saat itulah terjadi seperti apa yang kau ingini. Bartimeus pun demikian. Dia semakin kencang berteriak ketika orang suruh dia diam, dan teriakan Bartimeus menghentikan langkah Tuhan Yesus. Langkah Tuhan Yesus, ya, menghentikan langkahnya. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada, "Kau kehendaki apa aku perbuat bagimu?" Bartimeus minta, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika kita berbicara soal firman Tuhan pada malam hari ini, teman-teman ya, berkaitan dengan saling membantulah kamu. Teman-teman, kita bisa baca sampai ayat yang seterusnya, tapi waktu kita tidak cukup. Amin. Tetapi satu hal yang ingin kita malam hari ini, hidup bersama di dalam Kristus, artinya kita sebagai orang-orang yang harus saling
rasa satu dengan yang lainnya. Amin. Saling tolong menolonglah kamu, ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kalau kita lihat terjemahan lain dalam ayat 6, orang yang menerima pengajaran Kristus hendaknya membagi dengan gurunya, ya, semua yang baik yang ada padanya. Nanti teman-teman kalau misalkan kita sudah bertobat, ya, kita juga bagi kesaksian kita, kita juga bagi pengalaman kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Dan kita lihat teman-teman yang diberkati dari Tuhan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini agak aneh. Tadi suruh bertanggung-tanggungan, bertolong-tolongan. Tapi kok di sini tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Maksudnya seperti ini. Sebagai orang percaya kita akan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Tapi dalam hal ini setiap perbuatan kita yang tanggung sendiri. Itu maksudnya teman-teman. Ya. Dan ketujuh, jangan sesat. Allah, nah, apa yang dikubur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, jadi teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat senang sekali dan sangat bergembira boleh ada di tengah-tengah teman-teman yang hebat pada malam hari ini. Kita semua dengan nama kita masing-masing, orang mungkin tidak tahu kita siapa, kita tidak terkenal, kita tidak terpandang, tapi kalau Tuhan, amin, bersyukurlah kita. Sekali lagi teman-teman yang berkati dikasih oleh Tuhan, banyak orang, ya saya ingin berbagi, banyak orang dia mengaku dia adalah orang yang cinta Tuhan, amin. Banyak orang dia mengaku dia cinta Tuhan, saya kenal Yesus, saya kenal Kristus, tapi ternyata mereka tidak kenal Tuhan. Kalau misalkan teman-teman melihat orang-orang sesat dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat ke-20, ayat itu Tuhan Yesus memberikan satu, ya, gambaran tentang bagaimana orang-orang yang nanti berseru kepada Tuhan, mereka berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku menyembuhkan orang demi namamu, tapi Tuhan Yesus bilang, nyala daripadaku, hai kamu semua orang yang berbuat kejahatan. Coba buka dulu, Bang Mesak, Matius pasal yang ke-7. Coba dulu buka Matius pasal 7, Bang Mesak, ayatnya yang ke-20. Yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru, perhatikan ayatnya teman-teman, perhatikan ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ingat, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga ini bukan artinya kita berbuat baik, bukan teman-temannya, tapi percaya kepada Kristus. Coba kita lihat ya, saya bandingkan. Kehendak Bapakku. Coba Mesak lihat Yohanes 6 ayat 40. Kita buka coba ya, Yohanes 6 ayat 40. Nanti baru kita kembali ke Matius 7. Apa dikatakan di sana? Yohanes 6 ayatnya yang ke-40. Teman seperti itu salah ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, apa kehendaknya? Supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Bapa itu, setiap kita percaya kepada Yesus, itu kehendak Bapa. Amin. Karena sebagai orang Kristen, salvation by grace, keselamatan hanya karena anugerah, keselamatan hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Salvation by grace, by works, teman-teman. Amin. Ya. Itu Yohanes 6:10. Nah, orang-orang yang mengaku diri bilang aku berseru, aku menyembuhkan orang dalam namamu, tapi ternyata mereka tidak mau kehendak Bapa. Tidak percaya sungguh-sungguh kepada Bapa. Tidak percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Itulah yang disebut dengan nyala engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Itu maksudnya tadi. Kita ngomong sampai tenggorokan kering teman-temannya. Saya baru akhirnya
Kudus menjamah setiap hati kita dan kita mau balik pada Bapa. Setiap kita, saya tidak lebih baik daripada kita semua. Amin. Ketika saya memberikan firman Tuhan pada malam hari ini, saya tidak lebih baik daripada saudara semua. Tapi marilah kita sebagai orang-orang saling tolong menolong, menanggung bebanmu. Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jangan sesat apa yang akan dituainya. Tadi kita lihat di dalam Galatia pasal 7 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, ya. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri sharing saya pada malam hari ini atau khotbah saya pada malam tentang cerita difabel, cerita bagi anak-anak difabel tentang persahabatan tikus dan teman-temannya. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ini, tapi cerita bagi kita dan jadi kekuatan bagi kita. Ya, ada tikus, teman-teman. Dalam cerita ini diceritakan seorang tikus yang mempunyai sahabat itu 4 orang. Sahabatnya adalah ayam, ada kambing, ada sapi, orang teman, tikus, ayam, kambing, sapi, dan ular. Mereka teman bestie, guys. Mereka bestie, guys, ya. Mereka ini teman yang solid sekali. Tapi dalam satu kisah, tikus punya problem nih. Tikus punya masalah, teman-teman. Tikus punya masalah. Masalahnya apa? Tikus ini bermasalah karena tikus ini kan sering ambil keju di rumah Pak Tani nih ceritanya. Tapi gara-gara keju Pak Tani hilang, akhirnya Pak Tani ini bikin jebakan tikus di rumah Pak Tani. Tikus. Nah, si tikus ini mulai kebingungan gimana caranya dia makan ngambil keju. Karena kalau dia pergi ke jebakan tikus, dia mati dong. Mati. Teringatlah dia dengan keempat bestinya, yaitu ada ayam, yaitu ada kambing, sapi, dan ular. Maka cobalah dia pergi ke temannya masing-masing untuk meminta pertolongan supaya menyelesaikan masalah si tikus. Dia pergi kepada ayam dan dia kata, yam, tolong dong Yam, ini gue mau ngambil keju di rumah Pak Tani nih, tapi ini masalahnya ada jebakan tikus. Lu bisa tolong gue nggak Yam? Anak-anak Jaksel ya. Tikusnya Jaksel guys ya. Jadi tolonglah, ada jebakan tikus nih, bisa tolong nggak Ayam? Ayam yang sebetulnya tidak mau tolong tapi beralasan dengan halus, aduh kus. Apa? Lu nggak lihat nih gue lagi apain sekarang? Ayam lagi mengerami telur-telurnya. Jadi gara-gara ayam mengerami telur-telurnya, maka ayam tidak bisa bantu tikus. Nah, gara-gara ayam tidak bisa bantu tikus, maka ayam pergi ke kambing. Bing, tolong Bing. Ya Kus, apaan Kus? Dia bilang gitu. Tolong dong Bing, aku ada masalah nih. Keju di rumah Pak Tani, tapi aku nggak bisa ngambil karena terjebak tikus. Kambing pun berdalih dengan mengatakan, aduh Kus, sorry banget Kus, aku nggak bisa ke rumah Pak Tani. Kalau ke rumah Pak Tani nanti aku dipukul dong, diusir. Aku gede gini gimana? Aku juga sekarang lagi di makan rumput nih bersama teman-teman yang lain. Sorry banget tikus, sorry. Akhirnya kambing pun tidak bisa bantu si tikus. Maka sedihlah tikus dan dia masih punya 2 orang teman lagi. Dia pergi ke tolong dong Pi. Gitu kan sapi ya. Gimana tikus, gimana. Cerita. Apa cerita? Lalu tikus menyampaikan kepada sapi bahwa, Pi, tolong dong Pi, ada masalah nih. Aku mau ngambil keju tapi ada jebakan tikus. Bisa nggak lu yang gede gini hancurin jebakan tikusnya? Sapi karena merasa dirinya gede dan badannya besar dan tidak mau diperintah oleh tikus yang kecil, maka saya bilang, lu ini kecil anak begini. Saya, lihat, saat marah. Saya tidak mau peduli dan kamu urus urusan kamu sendiri. Karena saya punya urusan. Sapi yang marah gara-gara dia diperintah oleh tikus, dia juga tidak mau menolong tikus. Maka tersisalah ular. Terakhir. Bisakah ular menolong tikus? Lanjut part 2 guys. Cara ya. Tegang-tegang ya teman-teman, kita sudah mau habis, kita sudah mau selesai, oke? Nah, sampailah kepada besti si ular
guys, ular, aku datang lagi pada ular. Lar, tolong dong. Apaan Kus? Sore kayak gitu ya guys ya. Tolong dong, Lar, aku mau masuk rumah Pak Tani, tapi ada jebakan tikus, bisa tolong nggak? Si ular, teman-teman, ternyata juga si ular ternyata juga sering curi keju dari makan dari rumah Pak Tani. Ya, jadi ular ini sebetulnya punya niat yang sama dengan tikus, tapi sebetulnya ular itu mau untuk tikus yang berkorban. Nah, sengaja bodoh. Aduh, Kus, sorry banget, Kus. Aku nggak bisa masuk. Kadang-kadang aku keluar malam, rumahnya udah dikunci. Ya nggak bisa lah. Jadi teman-teman, singkat cerita, ular, sapi, kambing, dan ayam tidak bisa bantu si tikus. Maka tikus pergi dengan sedih, dan tidak ada satu bestinya pun yang tolong dia ketika tikus dalam masalah. Ini cerita menarik, teman-teman. Saya dengar cerita ini, luar biasa juga ya cerita ini. Dan kita lihat, teman-teman. Ketika ya, si tikus ini sedih, maka suatu malam, bunyi peng dalam dapur, ada satu kuali masak itu jatuh ke lantai. Ternyata pas ibu tani keluar malam-malam karena begitu gelap dan tidak lihat sungguh-sungguh, ada ular yang coba merayap naik ke atas, teman-teman. Ular, dan akhirnya menjatuhkan satu kuali itu. Dan ketika naik menggeliat, ibu tani buka nyali lampu, coba usir si ular. Nah, ular tiba-tiba kena jebakan tikus yang ditaruh Pak Tani. Karena ular itu menggeliat, ibu tani tidak jaga-jaga. Ibu tani kena patuk di kaki, teman-teman. Ya, ular patuk ibu tani di kaki, dan apa yang terjadi, teman-teman? Akhirnya ibu tani pun mengalami sakit karena racun itu masuk ke dalam ibu tani. Tapi Pak Tani terlambat. Dan akhirnya ular pun mati dalam keadaan terjepit. Tapi terlambat, ibu tani kan udah sakit nih. Ular udah patuk ibu tani, teman-teman. Nah, gara-gara ular udah patuk ibu tani, maka sakitlah ibu tani. Ibu tani sakit berat sekali, dan tetangga-tetangga bilang, wah kalau kena patuk ular gini mah, kalau obatnya sih hati ayam, Bu. Ada tetangga-tetangga bilang, kalau mau sembuh coba makan hati ayam. Tidak tahu ayam, Bu. Maka besti si tikus yang ayam itu dipotong, dibunuh untuk kasih makan ibu tani hatinya, teman-teman. Akhirnya ayam pun mati. Tapi ibu tani tidak lekas sembuh-sembuh. Gara-gara ibu tani tidak lekas sembuh-sembuh, maka ada yang bilang, coba daging kambing, Bu. Coba daging kambing, Pak. Dan teman-teman tahu akhirnya apa? Daging kambing bestinya tikus dibunuh, dipotong. Tapi ternyata, teman-teman, ibu tani tidak sembuh-sembuh, dan akhirnya ibu tani pun meninggal dunia. Nah, gara-gara ibu tani meninggal dunia dan banyak handai taluan yang datang, tidak ada apa-apa yang bisa disediakan, maka lihatlah sapi yang besar di sana. Maka sapi pun dibunuh, dipotong, diambil dagingnya, dan beri makan banyak orang yang datang ke acara pemakaman ibu tani. Ketika tikus datanglah, teman-teman mati semua. Ayam mati, kambing mati, ya, semuanya mati. Dan yang menarik, mereka ini mati karena apa, teman-teman? Ada yang tahu tidak? Mati karena apa? Mereka mati hanya gara-gara tidak mau tolong si tikus. Itu masalahnya, teman-teman. Bayangkan. Gara-gara tidak mau tolong orang, mereka mati semua. Hati-hati. Makanya, teman-teman, kalau bisa tolong orang, tolonglah. Jangan sampai ketika kita tidak tolong, ada dampak yang kita kena juga. Cerita tadi tentang tikus dan 4 orang besti itu tolong menolonglah kita. Tidak peduli ada efek atau tidak, tapi kalau saya tolong saja, amin. Mereka semua mati hanya gara-gara tidak mau tolong si tikus. Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saya kira bahwa apa yang disampaikan terlampau jauh daripada kata sempurna. Amin, teman-teman. Tetapi biarlah apa yang saya sampaikan Roh Kudus menjamah dan Roh Kudus memberkati, supaya makin mau dekat dan bergantung kepada Tuhan. Ingat beberapa poin yang kita belajar pada malam hari ini. Jangan merasa diri paling benar, karena setiap kita adalah orang berdosa yang dipantaskan. Kalau saya mengutip dari kata-kata Pastor Yeri Pati siapa namanya? Yeri Pati Nasarani, ya namanya seperti itu. Dia mengatakan bahwa kita semua adalah sampah, amin.
sampah yang dipungut, yaitu Kristus Tuhan kita, didaur ulang menjadi lebih baik. Jadi kalau kita semua sudah lebih baik, ingat dulu ini kita semua sampah. Amin. Jadi jangan pernah merasa diri paling benar. Dan saling mendukunglah kita sebagai orang percaya, baik dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani sebagai orang-orang percaya. Dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan percayalah teman-teman, setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Jangan lihat orang lain, karena setiap kita itu berharga dan setiap kita itu dicintai oleh Tuhan. Mengenai kita, bukan rancangan kecelakaan, amin, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera yang membawa kita semua kepada hari depan yang penuh harapan. Tuhan sayang, Tuhan memberkati, dan Tuhan juga mencintai kita semua. Dan sebelum saya amin, ada pantun nih teman-teman bagi kita semua. Ada satu pantun buat kita semua sebelum kita doa bersama-sama. Pantunnya seperti ini. Kitab Efesus, kitab Imamat, hanya dengan Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dengan firman-Nya. Oke teman-teman, kita akan mengaminkan firman Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena cinta dan kebaikan Tuhan. Kami pada malam hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah sama-sama menyambut firman Tuhan. Mari memberkati setiap kami yang boleh bergabung, atau siapapun kami yang sudah boleh bergabung, Tuhan memberkati. Jamalah kami oleh firman-Mu ya Allah, dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di Sumatera, baik yang ada di Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dimanapun kami berada atau di luar negeri, teman, Tuhan yang diberkati dikasih oleh Tuhan. Berkatilah kami semua. Biarlah tangan kasihan Tuhan panjang dan sanggup untuk menolong setiap kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, biar itu menjadi kekuatan dan juga sebagai kami dan juga terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Firman yang hidup, kami telah mendengar firman Tuhan dan kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Firman Tuhan telah selesai. Tuhan memberkati dan sayang kita semua. Oke.